I het eerste. Meneer. Ons glo in my. Film diawali dengan memperlihatkan seorang guru bernama Emma, yang sedang mengajar di salah satu sekolah dasar di Afrika Selatan. Diberitahu kalau hari itu adalah hari terakhir Emma mengajar, karena libur panjang sekolah setelah ulangan semester. Dan di sini, Emma berniat untuk berlibur sendiri ke rumah ayahnya, yang ternyata letaknya berada di luar kota. Singkat waktu kini Emma pun sudah dalam perjalanan, untuk menuju ke rumah ayahnya dan menghabiskan masa liburnya di sana. Di sini Emma juga menghubungi ayahnya untuk memberitahu, kalau ia sedang dalam perjalanan dan kemungkinan akan tiba sore hari. Emma juga bercerita kalau ia sedang bertengkar dengan pacarnya, sehingga ia memutuskan untuk melampiaskan kegalauannya dengan berlibur di rumah sang ayah. Dan diberitahu kalau ayah Emma ini adalah pensiunan pasukan khusus paling disegani, yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi. Het is mijn job om te worry. Di sisi lain terlihat sekelompok mafia yang hendak menyelundupkan barang haram, dan kelompok itu dipimpin oleh seseorang bernama Bosman. Dan ternyata, Bosman dan para anak buahnya berniat membawa barang haram itu, untuk menuju ke perbatasan Afrika Selatan. Lalu saat di perjalanan keponakan Bosman yang bernama Pete, ia terlihat sangat ketakutan, karena ini kali pertamanya bergabung dengan kelompok Bosman. Namun di sini Bosman mencoba menenangkan dan memberitahu Pete, dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kembali ke Emma yang tiba-tiba mendapat pesan dari pacarnya, yang mengatakan kalau sebenarnya si pacar masih sangat mencintai Emma. Di sini Emma yang juga masih sayang kepada pacarnya, ia pun terpaksa turun dari mobil hanya untuk membalas pesan itu. Hingga diketahui kalau pertengkaran mereka ini terjadi karena Emma tak sengaja melihat sang pacar sedang memukuli seseorang. Sementara Emma yang memang sangat tidak suka dengan kekerasan, tentu ia sangat marah dan kecewa terhadap pacarnya. Namun di sini sang pacar mengatakan kalau ia terpaksa memukul orang tersebut karena bermaksud untuk membela diri. Di sisi lain Pete yang sedang menyetir, tiba-tiba saja mobilnya dihentikan oleh seorang polisi. Dan di sini, Pete yang tidak bisa menyembunyikan ketakutannya, ia sangat gugup ketika diminta mengeluarkan SIM. Yang jelas saja hal tersebut membuat polisi itu menjadi curiga, sehingga ia akan mengecek apa yang ada di dalam mobil tersebut. Sementara anak buah Bosman yang berada di mobil satunya, mereka berusaha mengalihkan polisi itu, dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Namun polisi ini masih tetap kekeh ingin melihat ke dalam mobil Pete, sehingga pada akhirnya mereka saling menodongkan pistol. Sit jy joune nie. Ek soek nie moeilikheid nie, ouens. Di sini sang polisi yang merasa terpojok, akhirnya menyerah dan meminta kelompok Bosman untuk bersedia melepaskannya. Namun Bosman yang sudah terlanjur mendapat masalah, ia menyuruh anak buahnya membawa sang polisi ke tempat sepi, lalu melumpuhkannya di sana. Di balik itu Emma yang ternyata melewati jalan dekat lokasi kelompok Bosman, tiba-tiba saja mobilnya harus mogok. Lalu karena itu kini Emma pun berusaha menghubungi ayahnya, namun telepon itu tidak terhubung karena lokasi di sana tidak ada sinyal. Kembali lagi ke kelompok Bosman, yang ternyata mereka berniat menghabisi polisi yang suka nilang ini. Dan di sini, Bosman menyuruh Pete untuk menghabisinya, namun Pete yang tidak tahu cara menembak, ia disuruh Bosman untuk menembak batu lebih dahulu. Ternyata, tembakan itu terdengar oleh Emma, yang langsung menyangka kalau tembakan tersebut berasal dari orang yang sedang berburu. Lalu Emma langsung mengambil botol untuk meminta air kepada mereka, dan akan ia gunakan untuk mengisi radiatornya yang kosong. Sementara di balik itu salah satu anak buah Bosman, ia terlihat sangat tidak setuju jika polisi yang suka nilang itu harus dihabisi. Namun di sini Bosman nampak tidak menghiraukannya, dan ia langsung menyuruh Pete untuk segera menghabisi polisi itu.
Hingga di saat yang bersamaan Emma sampai di sana, dan ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika polisi itu dihabisi. Yang jelas saja hal tersebut membuat Emma menjadi sangat syok, dan ia tak sengaja menjatuhkan botol yang ia bawa. Dan karena suara pecahan botol itu cukup keras, kelompok Bosman menyadari kehadiran Emma, lalu mereka mengejarnya. Namun sayang Emma yang berusaha mencoba kabur sekuat tenaga, ia pun berhasil ditangkap oleh mereka. Kemudian Emma pun dibawa menghadap Bosman, dan sebelum mereka menghabisinya, mereka berencana untuk menganu Emma secara bergilir lebih dulu. Namun tanpa disadari ternyata polisi itu masih hidup, dan secara diam-diam ia berusaha masuk ke dalam mobil untuk kabur dari sana. Hingga ketika salah satu dari mereka akan melancarkan rudalnya, perhatian mereka harus teralihkan, dengan sang polisi yang sudah berhasil kabur dengan mobilnya. Namun dari kejauhan terlihat Bosman yang dengan santainya, ia menyeniper polisi itu, yang membuat sang polisi benar-benar tiwis saat itu juga. Di sisi lain Emma berusaha melepaskan borgol yang ada di tangannya, dan setelah berhasil ia segera pergi ke arah mobilnya, untuk mengambil perlengkapan camping milik sepupunya. Sementara salah satu anak buah Bosman yang tadi ditugaskan menjaga Emma, ia baru sadar kalau Emma telah melarikan diri. Lalu tak lama Bosman dan yang lain pun berdatangan, dan Bosman terlihat sangat marah setelah tahu kalau Emma berhasil melarikan diri. Dan karena Emma adalah satu-satunya saksi hidup yang mengetahui kejahatan mereka, tanpa menunggu lama mereka pun langsung berusaha mencari Emma. Sementara Emma sendiri terlihat sedang bersembunyi di balik batu, sembari merasa sangat syok dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Dan di sini, Emma juga langsung mengambil teropong dan sebilah pisau, beserta serbuk pembersih air minum sebelum akhirnya ia melanjutkan kabur dari sana. Di sisi lain terlihat ayah Emma yang mulai cemas, karena seharusnya Emma sudah sampai ke rumah. Dan di sini, sang ayah pun beberapa kali mencoba menghubungi Emma, namun sayangnya hal tersebut sia-sia karena tidak tersambung. Kemudian kembali ke salah satu kelompok Bosman yang menemukan identitas Emma, yang langsung mengabarkan kepada yang lain melalui radio HT. Lalu Pete mengatakan kepada Bosman, kalau ia bisa melacak Emma melalui jejak kakinya, karena dulu Pete adalah mantan penjaga hutan. Hingga setelah semuanya berkumpul kini mereka pun mulai mencari Emma, dan salah satu dari mereka sengaja menghapus jejak, agar tidak ada orang lain yang menyusulnya. Singkat waktu kini komplotan Bosman pun sudah sampai di bebatuan, di mana tempat Emma tadi berada. Namun beruntung saat itu Emma sudah tidak ada di sana, karena ternyata saat ini ia sedang memantau pergerakan mereka melalui teropong tadi. Di sini Emma yang sadar kalau kelompok Bosman melacaknya melalui jejak kaki, ia pun berusaha mengelabui mereka dengan jejak kaki palsu. Dan ternyata, hal tersebut berhasil membuat Pete kebingungan, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar ke berbagai arah. Di balik itu ada seorang pengendara yang tak sengaja melihat mobil Emma, dan kebetulannya orang tersebut adalah sahabat ayah Emma. Di sini ia pun sempat memanggil-manggil nama Emma beberapa kali, namun sayang tidak ada jawaban sama sekali. Hingga karena itu kini orang itu pergi ke tempat yang ada sinyal, dan tidak lain untuk menghubungi ayah Emma dan memberitahunya. Lalu ayah Emma yang mendengar kabar tersebut, tanpa banyak kata ia pun memutuskan untuk datang ke sana saat ini juga. Di sisi lain Emma sendiri saat ini berhasil menemukan sebuah air, namun Emma yakin kalau air tersebut sudah terkontaminasi, sehingga ia harus mensterilkannya dulu ke dalam botol. Kemudian dua anak buah Bosman yang bernama EJ dan Boela, mereka melihat Emma dari kejauhan, dan saat itu EJ ingin mengabari yang lain. Namun Boela yang memang sudah tidak tahan dengan gunung Emma, ia malah melarangnya karena berencana untuk merudal Emma, sebelum melaporkannya kepada yang lain.
Dan di sini, Boela menyuruh EJ untuk menunggu sebentar saja, sementara dirinya akan segera turun untuk menghampiri Emma. Di balik itu ayah Emma akhirnya sampai ke dekat mobil yang ditinggalkan Emma, dan saat memeriksa sekitar sang ayah sadar, kalau ada seseorang yang telah menghapus jejak kaki. Lalu sang ayah dan sahabatnya berusaha mencari petunjuk di tempat lain, hingga akhirnya sang ayah menyimpulkan kalau ada 4 atau 5 orang yang sedang memburu Emma. Mendengar hal tersebut si sahabat langsung menyarankan untuk meminta bantuan polisi, namun ayah Emma mengatakan kalau hal itu akan percuma saja. Dan di sini, terlihat sang ayah yang nampak tidak khawatir sedikit pun kepada Emma, karena dari kecil Emma sudah dilatih olehnya bagaimana cara bertahan hidup. Namun diketahui kalau Emma sendiri memiliki satu kelemahan, yaitu dalam hal menembak. Kembali ke Boela yang saat itu menodongkan pistol ke arah Emma, dan Emma memohon kepada Boela untuk mau melepaskannya, karena ia tidak suka dengan kekerasan. Namun Boela yang mendengar hal tersebut seketika saja tertawa, sehingga Emma terpaksa menghabisi Boela dengan pisau yang dibawanya. Di balik itu Edge yang sudah menunggu Boela cukup lama, pada akhirnya melaporkan kepada yang lain kalau Emma sudah ditemukan. Dan hal itu terdengar juga oleh Emma melalui radio HT milik Boela, sehingga Emma langsung mengambil radio serta pistol milik Boela, lalu bergegas pergi dari tempat tersebut. Sementara EJ yang sempat melihat Emma kabur, ia langsung mendekat ke lokasi tersebut, hingga akhirnya ia menemukan Boela yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tak lama dari itu Emma menghubungi mereka melalui radio HT, dan di sini ia menantang mereka untuk segera menangkapnya. Dan apabila mereka tidak berhasil menangkapnya dalam waktu 2 jam, maka Emma akan menghubungi polisi, dan melaporkan mereka melalui radio yang kini berada di tangannya. Tak lama datanglah Bosman dan yang lain ke tempat jasad Boela, dan mereka yang kehausan tanpa pikir panjang meminum air yang ada di sana kecuali Bosman. Lalu di sisi lain EJ yang sudah sampai lebih dulu ke dekat bebatuan, ia berusaha mencari Emma di bawah, namun tiba-tiba pada akhirnya ia dilempar batu oleh Emma dari atas, sehingga menyebabkan EJ harus tiwis saat itu juga. Lalu setelah itu Emma terus memantau mereka melalui teropong, namun di suatu kesempatan Bosman menemukan Emma lalu menembaknya. Beruntung Emma dapat menghindar dari tembakan tersebut, sementara Pete yang sempat meminum air yang sudah terkontaminasi tadi sekarang mulai melemah. Di sini Pete juga melihat Emma yang sedang berusaha masuk ke dalam rumah kosong, sehingga Bosman kembali menembak Emma dari jauh. Namun lagi-lagi tembakannya meleset, sehingga Bosman menyuruh ketiga anak buahnya untuk mengepung ke rumah kosong tersebut, sementara ia akan membidik dari kejauhan. Di sisi lain ayah Emma sendiri ternyata sudah kembali pulang ke rumah, karena ia yakin Emma pasti mampu mengatasi masalahnya sendiri. Sementara anak buah Bosman memutuskan untuk berpencar ke setiap rumah kosong, hingga di suatu kesempatan Emma berhasil menghabisi satu dari mereka. Kemudian Bosman yang melihat Pete hanya duduk saja, ia langsung menyuruhnya untuk segera masuk mencari Emma ke dalam. Namun saat Pete masuk Emma berhasil memojokkannya, dan di sini Pete memohon kepada Emma untuk mau melepaskannya, dan berjanji tidak akan mengejar Emma lagi. Sementara Emma yang merasa kasihan akhirnya ia melepaskan Pete, namun saat Pete keluar ia malah berteriak mengatakan kalau Emma ada di dalam, sehingga Emma langsung menghabisinya dengan sebilah pisau. Setelah itu Emma pun masuk ke rumah kosong lainnya, dan ternyata di sana ada satu anak buah Bosman yang sedang mencari Emma. Lalu si anak buah yang menyadari kalau Emma telah masuk, ia langsung mengecilkan suara radionya, sehingga membuat Bosman bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun anak buahnya yang menjawab. Hingga pada akhirnya Bosman memutuskan untuk turun ke bawah, sementara si anak buah yang tersisa akhirnya berpapasan dengan Emma, hingga terjadilah baku hantam antara mereka.
Pada akhirnya Emma yang sangat ahli bertarung jarak dekat, ia pun mampu menghabisi si anak buah, sehingga kini yang tersisa hanyalah Bosman. Lalu saat Emma keluar ternyata Bosman sudah berada di sana, dan Bosman yang masih meremehkan Emma ia menantang Emma untuk beradu tembak, layaknya seperti koboi. Dan di sini, Emma yang sempat khawatir karena ia sangat lemah dalam hal menembak, pada akhirnya ia berhasil menembak dengan cepat, sehingga Bosman tiwi seketika. Singkat cerita dan meskipun Emma sempat tertembak di bagian bahunya, namun ia masih kuat berjalan pulang menuju rumah sang ayah. Hingga saat Emma berpelukan dengan sang ayah, ia mengatakan kalau hari ini ia baru saja latihan menembak. Beberapa hari kemudian ketika Emma sudah berada di rumah sakit, ia kembali menghubungi pacarnya, dan tidak lain untuk meminta maaf. Dan di sini, Emma yang sebelumnya sangat tidak suka dengan kekerasan, sekarang ia sadar kalau kekerasan terkadang perlu dilakukan, ketika dalam keadaan yang terdesak. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.